Sejak kemunculan manusia di muka bumi dan meninggalkan peradaban-peradaban yang kuat, mereka selalu berperang untuk bertahan hidup, baik mencuri, menjajah, mendominasi, serta mempelajari strategi perang untuk mengalahkan lawan-lawannya. Namun bagaimana jika melawan musuh yang tidak memakai pedang atau busur panah? Dia diam-diam membunuh, berpindah, dan tiba-tiba manusia dan peradabannya tumbang satu persatu. Sesungguhnya manusia juga berperang dengan musuh yang lebih primitif dan juga memiliki sifat naluriah untuk bertahan hidup. Bahkan sebelum Hans dan Zacharias Janssen menemukan mikroskop sederhana dan akhirnya diimprovisasi oleh Anthony van Leeuwenhoek. Makhluk-makhluk ini telah berperang dengan kita sejak berabad-abad lamanya, dan manusia telah banyak mengalami kekalahan jauh di dalam dunia yang sangat teramat kecil yang disebut mikroskopik. Inilah kisah kita dan mereka, musuh yang tak terlihat. Pada ekspedisi arkeologi di dalam kota bawah laut Mediterania, Atlit Yam, para ilmuwan telah menemukan jejak bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab TBC pada manusia. Lebih jauh lagi, ilmuwan telah menemukan salah satu jejak tertua, yaitu 10.000 tahun. Patogen ini mereka telah menemukan setidaknya 83 orang tergeletak di lantai bawah tanah di sebuah rumah di Ja'del Mugara, Suriah Utara. Orang pada zaman batu mempunyai kebiasaan untuk menguburkan jenazah di bawah rumah mereka. Setelah sampel diambil dari tulang-tulang jenazah, telah diketahui bahwa orang-orang itu telah terinfeksi kuman TBC. TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, suatu patogen yang berbentuk batang lurus serta memiliki ukuran lebar sekitar 0,3 sampai 0,6 nanometer dan panjang 1 sampai 4 nanometer. Pada umumnya TBC menyerang paru-paru, namun tidak menutup kemungkinan juga menyerang organ-organ lain seperti tulang, usus, otak, kelenjar, dan beberapa organ lainnya. TB ini dikenal dengan TB ekstrapulmoner. Obat untuk melawan TBC ini tidaklah seperti pengobatan pada penyakit infeksius lainnya. TBC memiliki pengobatan tersendiri dengan menggunakan antibiotik khusus. Sebelum ditemukannya antibiotik awal TBC yaitu streptomycin pada tahun 1946, sungguh mustahil kemampuan manusia kuno melawan keganasan patogen ini. Dengan ukuran yang begitu kecil, tak heran sangat banyak korban yang berjatuhan sejak 10.000 tahun yang lalu. Ilmuwan meyakini bahwa Mycobacterium tuberculosis telah berevolusi dari Mycobacterium bovis yang merupakan tipe tuberkulosis yang menyerang hewan ternak, termasuk sapi, dengan kemampuan untuk menginvasi beberapa organ vital dan gejala eksaserbasi paru yang letal, dilengkapi kemampuan bertahan hidup dari suasana asam yang telah menjadi bukti mengapa TBC dapat bertahan hingga ke zaman modern saat ini. Setelah pencarian jejak DNA patogen ini, kini kita sebagai manusia telah mendapatkan gambaran yang jelas. Peperangan dengan penyakit ini di masa lampau adalah kekalahan telak bagi kita. Di masa-masa itu, nenek moyang kita tak dapat mendapatkan suatu petunjuk yang jelas selain kesimpulan yang berasal dari alam goib, mungkin itu dari roh jahat ataupun penyakit kiriman dari ahli nujum. Selain para penderita berjatuhan sakit, interaksi erat antar manusia tidak dapat dihindari. Sejak zaman dulu manusia selalu berkelompok dan melakukan interaksi sosial yang erat. Penularan TBC paru adalah dengan droplet yang ketika terhirup maka Mycobacterium akan memasuki saluran pernapasan dan melakukan proses infeksi. Dengan faktor-faktor tersebut tak dapat diragukan lagi akan banyak korban yang tertular di masa lampau.
dan mengalami perburukan yang cepat. Ketika kita melangkah maju ke masa depan, setelah mikroskop ditemukan, ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Dmitri Ivanovsky yang pada tahun 1892 telah menemukan tanaman tembakau telah terserang penyakit yang tidak diketahui. Dia telah melakukan upaya untuk menyaring bakteri pada tembakau yang sakit dengan filter Chamberlain Pasteur ke tembakau yang sehat. Alhasil tembakau yang sehat tetap tertular penyakit misterius itu. Dia menyimpulkan ada sesuatu yang lebih kecil daripada bakteri yang menyebabkan tembakau itu sakit. Pada tahun 1935, ilmuwan Wendell Meredith Stanley telah berhasil mengkristalkan partikel penyakit pada tembakau itu dan menamakannya TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Adalah patogen yang lebih kecil daripada bakteri, sehingga saat itu virus telah ditemukan. Virus adalah sesuatu yang lebih tua daripada mikroorganisme lainnya dan merupakan mikroorganisme yang lebih kecil daripada bakteri. Salah satu virus tertua yang telah diketahui adalah Pandora virus Yedona. Virus ini ditemukan di dasar danau Yukechi, Alas, Rusia. Virus ini telah membeku bersama permafrost selama 48.500 tahun. Selain itu telah ditemukan virus yang jauh lebih tua, yaitu Nudivirus yang berumur 310 juta tahun. Virus ini merupakan virus yang menyerang serangga. Selama perjalanan panjangnya, virus bermutasi dan berevolusi secara mikroevolusi. Ada virus yang menyerang manusia beserta hewan. Ada yang hanya menginfeksi hewan, serta virus yang hanya menyerang tanaman. Virus lebih susah disembuhkan karena adaptasinya dengan menggunakan mekanisme mikroevolusi terhadap lingkungan dan inangnya. Bentuk morfologis dan fisiologis virus juga tidak ditemukan pada makhluk hidup lainnya. Virus dapat hidup dengan DNA ataupun hanya dengan RNA saja. Dia berada antara hidup dan mati. Partikel virus dapat dikristalkan, yang mana itu menunjukkan tidak ada proses metabolisme mandiri yang dapat dilakukan olehnya. Sebaliknya juga dia dapat hidup karena mampu melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Dia tidak memiliki membran seperti bakteri sehingga obat antibiotik tidak dapat membunuhnya. Namun makhluk sekecil ini mampu melakukan krisis pandemi terbesar. Kemampuan virulensi atau penyebaran yang tinggi lebih tinggi dari tingkat patogen lainnya. Sejarah membuktikan bahwa pandemi virus yang telah membunuh jutaan manusia, yaitu flu yang terjadi di Rusia, yang setidaknya menewaskan 1 juta nyawa disusul oleh flu Spanyol, flu Asia, flu Hong Kong, serta munculnya virus SARS yang menjadi cikal bakal virus COVID-19. Kemudian ada juga flu burung, MERS, dan akhirnya COVID-19 yang telah menjadi pandemi sejak tahun 2019. Virus memasuki tubuh inangnya dengan beberapa cara, seperti melalui udara, sentuhan pada kulit ataupun mukosa, melalui aliran darah dan cairan tubuh, atau secara seksual. Beberapa virus berbeda memiliki portal masuk yang berbeda pula, seperti keluarga besar virus influenza dan COVID-19 yang tertular melalui udara atau droplets. Kita akan mengambil contoh dari virus influenza. Virus influenza masuk melalui traktus respiratorus dan bersembunyi di antara sel-sel. Tonjolan seperti paku pada virus influenza adalah hemaglutinin. Hemaglutinin akan bersentuhan dengan molekul asam sialat yang ada pada membran sel saluran nafas. Layaknya masuk kunci pada lubang kunci yang cocok, hemaglutinin yang cocok dengan struktur kimia asam sialat akan saling terikat, sehingga virus influenza akan dapat mudah masuk ke dalam sel. Setelah pintu lubang terbuka pada membran sel, terbentuk gelembung yang dinamakan vesicle. Setelah itu proses perlepasan gen virus terjadi. Gen tersebut menembus inti sel dan memasukkan dirinya ke dalam genom sel, menggantikan beberapa gen sel dan mulai menginstruksikan perintah untuk memproduksi protein virus
untuk pembuatan calon virus baru. Kemudian segerombolan antara 100.000 sampai 1 juta virus influenza baru lolos dari sel yang meledak atau lisis. Serangkaian kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar 10 jam pertama, hingga virus baru lahir untuk menginfeksi sel lainnya. Virus influenza dapat mengkode genetik dari sel secara cepat karena virus influenza merupakan virus yang hanya memiliki rantai gen RNA, serupa dengan COVID-19, SARS, HIV, rabies, polio, campak ataupun Ebola. Kemampuan virus RNA lebih cepat mereplikasikan diri karena mereplikasi rantai tunggal gen seperti RNA tidak serumit seperti virus DNA yang harus mengkodekan rantai ganda double helix. Tapi kekurangannya, virus RNA lebih cenderung bermutasi karena pengkodingan RNA tidak sedetail pengkodingan gen DNA. Sehingga virus RNA selain cepat mereplikasi, tapi mereka juga bermutasi dengan cepat. Ini menjadi alasan kenapa virus COVID-19 cepat bermutasi menjadi virus COVID dengan varian baru. Tidak menutup kemungkinan suatu saat di masa depan manusia akan kalah cepat menemukan vaksin dan antivirus karena virus-virus itu telah menjadi monster dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi serta telah menjadi pembunuh massal berdarah dingin. Satu persatu di masa kini kita telah menemukan jejak musuh kita yang telah ada sejak nenek moyang manusia berjalan di muka bumi, meninggalkan bukti-bukti kekalahan bahkan saat manusia itu sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya lawannya itu. Meremehkan para musuh kecil ini dapat menjadi kesalahan terbesar manusia. Mikroorganisme patogen layaknya sebuah peluru dalam pistol. Kita manusia adalah penarik pelatuk pistol tersebut. Tangan kita dapat mengarahkannya pada orang lain atau mengarahkannya ke kepala kita sendiri, atau kita dapat menembaknya ke arah yang kosong, tergantung akal dan kebijakan manusia itu sendiri.